di video kali ini kita akan belajar terkait obat-obatan yang digunakan dalam terapi hipertensi. Untuk mengingatnya, kita tinggal mengingat abjad aja teman-teman, dari mulai huruf A, B, C, dan D. Dari mulai huruf A, itu ada golongan obat ACEI, dan juga ada ARB. Kita akan bahas satu-satu ya. Dari golongan obat ACEI, ACEI ini singkatan dari Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor. Jadi dia menghambat kerja suatu enzim. Enzimnya namanya ACE, singkatan dari Angiotensin Converting Enzyme. Fungsi ACE ini apa? Kenapa dihambat? Nah, kita akan mengulas sedikit tentang patofisiologi hipertensi. Jadi berawal dari angiotensinogen, dia akan berubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan menjadi angiotensin 2 dengan bantuan suatu enzim. Nama enzimnya adalah ACE, singkatan dari Angiotensin Converting Enzyme. Lalu berubah jadi angiotensin 2, setelah itu apa yang terjadi? Dia akan berikatan dengan reseptor angiotensin. Nah, dia berikatan dengan reseptor angiotensin 1, dia akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga resistensi perifer meningkat dan tekanan darah naik. Selain itu, ketika angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya, akan menyebabkan sekresi aldosteron juga meningkat. Maka akan terjadi retensi natrium. Natrium ini mengikat air sehingga volume darah juga meningkat dan tekanan darah juga akan naik. Nah, si enzim ACE ini fungsinya selain mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 itu merupakan vasokonstriktor yang sangat kuat, dia juga akan mengubah bradikinin menjadi kinin yang inaktif. Lalu, golongan ACE ini kerjanya di mana? Di sini nih teman-teman kerjanya. ACE ini dia akan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Dan dia juga akan menghambat degradasi dari bradikinin. Jadi, jika diblok oleh ACEI, angiotensin 2 tidak terbentuk, sehingga nanti angiotensin 2 tidak bisa berikatan dengan reseptor angiotensin, dan tidak akan terjadi vasokonstriksi, tidak akan terjadi sekresi aldosteron, sehingga tekanan darah tidak akan naik. Nah, tetapi tadi fungsi ACE ini salah satunya dia akan menyebabkan bradikinin terdegradasi menjadi kinin. Makanya jika diblok oleh ACEI akan terjadi menghambat degradasi bradikinin sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan menyebabkan efek samping batuk kering. Sekarang kita ke contoh obat golongan ACEI, itu yang ujungnya pril teman-teman. Ada captopril, lisinopril, ramipril, dan ada enalapril. Untuk efek samping obat golongan ACEI ini, ada hipotensi, batuk kering yang disebabkan peningkatan bradikinin tadi, lalu bisa juga terjadi hiperkalemia. Nah, hiperkalemia ini dapat terjadi pada pasien gangguan fungsi ginjal, pasien yang menggunakan diuretik hemat kalium. Lalu, untuk kategori kehamilan, golongan ACE ini mempunyai efek teratogenik, terutama untuk trimester 2 dan 3 pada kehamilan. Oke, kita lanjut ke farmakokinetik golongan ACEI. Jadi, golongan ACEI ini diabsorpsi dengan baik dengan pemberian oral sebanyak 70-75%. Lalu pemberian bersama makanan, teman-teman, itu akan mengurangi absorpsi sekitar 30%. Jadi lebih baik diberikan 1 jam sebelum makan. Dia di metabolisme di hati, dieliminasi juga di ginjal. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian obat golongan ACEI. Yang pertama, dikontraindikasikan pada ibu hamil karena sifatnya teratogen. Lalu, pada ibu menyusui juga dikontraindikasikan karena diekskresikan melalui ASI dan akan berakibat buruk pada ginjal bayi nantinya. Lalu, pemberian dengan diuretik hemat kalium dapat menimbulkan efek hiperkalemia. Dan juga jika diberikan bersama antasida, ini juga akan menghambat absorpsi obat ACE ini, teman-teman. Lalu jika obat ACE diberikan dengan golongan AINS, si AINS ini akan mengurangi efek antihipertensinya.
Oke, selanjutnya masih di abjad A, itu ada golongan obat yang disingkat dengan ARB, teman-teman. ARB ini singkatan dari angiotensin reseptor blocker. Jadi yang dihambat kali ini adalah reseptor angiotensinnya. Kalau ACEI yang dihambat enzim ACE-nya, kalau ARB yang dihambat adalah reseptor angiotensinnya. Tadi udah dijelasin sedikit di awal. Jadi berawal dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu dikonversi lagi menjadi angiotensin 2. Nah, setelah angiotensin 2 ini, dia akan berikatan dengan reseptor angiotensin dulu baru bisa menyebabkan vasokonstriksi, sekresi aldosteron meningkat gitu ya. Nah, si ARB ini kerjanya di sini teman-teman. Jadi, dia akan memblok reseptor angiotensinnya sehingga tidak akan terjadi vasokonstriksi, tidak akan terjadi aldosteron yang meningkat. Jadi efeknya mirip dengan golongan ACEI, hanya beda kerjanya saja. Dan untuk ARB ini dia karena tidak menghambat enzim ACE, maka dia tidak mempengaruhi bradikinin sehingga bradikinin akan tetap di metabolisme, akan tetap didegradasi, sehingga kadar bradikinin dalam darah tidak akan meningkat, dan keuntungannya dia tidak akan menyebabkan efek samping batuk kering. Makanya biasanya kalau tidak cocok dengan ACEI, digunakannya ARB. Contoh obat dari golongan ARB itu yang ujungnya tan, teman-teman. Ada losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan, dan juga ada kandesartan. Selanjutnya, untuk abjad B itu ada golongan obat beta blocker. Untuk video lebih detail tentang beta blocker udah aku bikin di video sebelumnya, kalian bisa scroll aja. Di sini aku akan jelasin singkat beberapa obatnya saja. Jadi untuk beta blocker itu ada yang kardioselektif, ada juga beta blocker yang non-selektif, teman-teman. Dari karena namanya kardioselektif artinya dia lebih selektif menghambat beta 1. Beta 1 itu letaknya ada di jantung, ada ginjal, ada juga di otak. Sedangkan beta 2 ada di paru-paru, ada juga di pembuluh darah. Nah, si kardioselektif ini dia selektif menghambatnya di beta 1. Lebih condong menghambat beta 1 yang ada di jantung, sehingga efek sampingnya lebih sedikit. Sedangkan yang non-selektif dia menghambat beta 1 dan juga dia menghambat beta 2 yang ada di paru-paru, sehingga akan menyebabkan bronkospasme. Makanya untuk pasien hipertensi yang mempunyai riwayat asma, PPOK itu kontraindikasi jika diberikan golongan obat beta blocker yang non-selektif, karena nanti sel beta 2 di paru-paru akan diblok yang akan menyebabkan bronkospasme. Gitu. Contoh obat kardioselektif ada biasanya aku singkat dengan ABM untuk memudahkannya teman-teman. A itu singkatan dari atenolol, ada juga bisoprolol dan ada metoprolol. Lalu yang non-selektif itu contoh obatnya ada propanolol, ada timolol, ada carvedilol, dan ada labetalol. Lalu aku ada kasih perhatian nih untuk golongan obat beta blocker. Pada pasien angina terutama tidak boleh berhenti mendadak karena dia akan menimbulkan kambuhnya serangan hipertensi ke tingkat yang lebih tinggi yang biasanya disebut dengan rebound hipertensi. Selanjutnya untuk abjad C itu singkatan dari golongan CCB. CCB ini singkatan dari calcium channel blocker. Untuk penjelasan tentang CCB juga udah aku bahas video khususnya. Kalian teman-teman bisa scroll di video sebelumnya. Nah, untuk CCB ini dibagi dua jenis, teman-teman. Ada golongan dihidropiridin dan ada non-dihidropiridin. Bedanya apa? Jadi yang dihidropiridin ini lebih selektif. Dia bersifat vaskuloselektif. Selektivitasnya lebih tinggi, efek langsung pada nodus SA dan AV jantung juga minimal. Lalu si dihidropiridin ini mampu menurunkan resistensi perifer tanpa penurunan fungsi jantung yang berarti. Nah, contoh obatnya apa aja? Contoh obatnya itu yang ujungnya pin, teman-teman. Ada nifedipin, nikardipin, isradipin, velodipin, amlodipin. Selanjutnya ada yang non-dihidropiridin. Non-dihidropiridin ini contoh obatnya ada dua, ada perafamil dan juga ada diltiazem.
Oke, bagaimana mekanisme kerja obatnya? Jadi intinya CCB ini dia yang dibloknya kanal kalsium. Ketika kanal kalsiumnya diblok, nanti intinya kalsium tidak akan masuk ke intrasel. Sedangkan kita tahu peningkatan kalsium di dalam sel dia akan menyebabkan kontraksi, termasuk kontraksi otot jantung dan otot pembuluh darah. Makanya kanal kalsiumnya harus diblok biar kalsiumnya tidak masuk ke dalam sel terlalu banyak. Lalu untuk efek samping dari CCB ini yang pertama ada hipotensi, ada sakit kepala, muka merah karena terjadi vasodilatasi di daerah muka, dia juga bisa menyebabkan edema, bengkak. Jadi edema perifer terutama untuk golongan yang dihidropiridin. Nah, edema ini terjadi akibat dilatasi arteriol yang melebihi dilatasi vena, sehingga akan meningkatkan tekanan hidrostatik yang mendorong cairan keluar intrasel. Keluar interstisial. Nah, selanjutnya ada efek inotrafik negatif, terutama pada obat. Selanjutnya untuk abjad D itu ada golongan diuretik. Diuretik ini ada 3 jenis, ada 3 golongan teman-teman. Ada loop diuretik, ada diuretik tiazid, ada diuretik hemat kalium. Sama untuk diuretik juga udah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek video aku sebelumnya tentang diuretik. Nah, di sini aku bahas singkatnya aja. Jadi untuk diuretik yang pertama yang loop diuretik. Loop diuretik ini adalah diuretik yang paling kuat. Kenapa? Karena loop diuretik ini bekerjanya di sini nih teman-teman, di lengkung Henle. Di mana di lengkung Henle ini terjadi reabsorpsi besar-besaran dari natrium. Jadi, diuretik yang bekerja di lengkung Henle, dia akan menghambat reabsorpsi natrium sehingga nanti natrium akan diekskresikan atau dikeluarkan. Nah, natrium ini kan mengikat air, jadi akan banyak air yang dikeluarkan sehingga pasien mengalami diuresis atau keinginan untuk buang air kecil. Jika terjadi diuresis, maka akan terjadi penurunan kardiak output dan akan membantu penurunan tekanan darah. Contoh obat dari loop diuretik yang sering digunakan ada furosemid. Selanjutnya, yang kedua itu ada diuretik tiazid. Diuretik tiazid ini kerjanya di mana? Di sini nih. Dia bekerja di bagian distal dari nefron. Di sini juga sama, terjadi reabsorpsi natrium. Jadi apabila diblok, maka natrium tidak akan direabsorpsi tapi akan dikeluarkan dan akan memicu diuresis. Tapi tiazid ini bekerjanya tidak sekuat seperti loop diuretik. Gitu. Contoh obat diuretik tiazid adalah hidroklortiazid yang biasa disingkat dengan HCT. Ada diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini dia kerjanya di bagian sini, di bagian distal. Jadi di sini terjadi reabsorpsi natrium dan ekskresi atau pengeluaran kalium. Jadi di sini ada pompa ya. Terjadi penukaran, natrium direabsorpsi, kalium diekskresikan. Jadi, apabila dihambat oleh diuretik hemat kalium, yang terjadi adalah natrium akan diekskresikan, tetapi kalium akan direabsorpsi. Makanya disebut dengan diuretik hemat kalium, karena kaliumnya tidak diekskresikan. Nah, bedanya di sini di efek sampingnya waspada hiperkalemia.